Kita punya harapan bagi bangsa ini. Kita bergumul tentang pembangunan fisik, infrastruktur, jalan-jalan yang belum bagus. Orang tanya, Pak Pendeta, sebelum pindah ke Kupang, Pak Pendeta melayani di mana? Di satu pedalaman, di pedalaman TTS sana. Bapak bisa gambarkan dia susah. Hei, itu kalau musim hujan, anjing saja tak tanam. Anjing saya tak tanam, apalagi motor metik. Pulang saudara bawa pulang dia pun kaca spion dan gas. Kita masih bergumul dengan itu. Tapi kita tetap juga bergumul soal moralitas dari bangsa ini. Masa orang mau beribadah saja susah? Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus. Tolonglah kami supaya kami membaca dengan baik, merenungkan dengan baik, dan lebih dari itu oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk hari ini adalah harapan tentang negeri yang penuh kemakmuran. Pembacaannya terambil dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan pada Nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya.
Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan. Tema hari ini bilang begini, harapan tentang negeri yang makmur. Harapan tentang negeri yang makmur. Ini masih di bulan kebangsaan. Gemit menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan. Minggu yang lalu kita bicara kemerdekaan dan hari ini kita bicara tentang negeri yang makmur. Lantas saya berpikir begini, makmur itu apa ya? Makmur itu apa? Pernah tidak saudara ketemu satu orang yang sudah lama kita tidak berjumpa, lantas ketemu dia sudah agak gemuk sedikit, lantas kita bilang, oi, sumakmuro. Apakah memang makmur itu identik dengan gemuk? Oh, tidak. Banyak orang bermasalah dengan kegemukan. Jadi kalau makmur itu sama dengan gemuk, tidak. Lalu makmur itu apa? Saya tadi malam baru sampai dari Kalimantan, melayani di satu tempat. Terus panitia yang antar saya pas lihat ada rumah besar satu di Pak Pendeta. Ini orang ini waktu dia anak menikah, dia undang 12 artis. Mereka pesta 7 hari 7 malam Pak Pendeta, dan salah satu artis selain dikasih uang dikasih Harley Davidson satu. Ini orang kaya bagaimana ini? Kira-kira kalau kita begitu, saya pikir begini, kalau semua orang kaya begitu, siapa mau suruh siapa? Kalau makmur sama dengan kekayaan yang banyak, siapa mau suruh siapa? Lalu makmur itu apa? Supaya nanti harapan tentang negeri yang makmur itu adalah harapan yang benar. Saya coba periksa kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat makmur itu berkaitan dengan 3 hal. Ini menurut kamus ini. 1, makmur itu artinya banyak hasil. Banyak hasil. Dia panen banyak, keuntungan banyak. Pokoknya banyak lah. Dia pun ternak banyak. Itu makmur. Tapi kedua, makmur itu adalah banyak penduduk yang sejahtera. Itu makmur. Jadi kalau banyak penduduk lain sejahtera, lain tidak sejahtera, oh itu tidak makmur. Banyak penduduk sejahtera, itu makmur. Ketiga, kamus bilang makmur itu sama dengan serba kecukupan, tidak kekurangan. Serba kecukupan, tidak ada kekurangan. Nah itu makmur menurut kamus. Tetapi saya menaruh perhatian soal sejahtera, supaya ada sisi lain selain dari sisi-sisi yang sifatnya material, sisi-sisi yang sifatnya akan habis, bisa dibeli, bisa direkayasa. Saudara-saudara, kitab Sakaria ini ditulis setelah bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel dan mereka pulang. 70 tahun sudah berakhir dan sekarang mereka pulang. Lalu saudara-saudara, waktu pembuangan di Babel, peristiwa pembuangan di Babel itu menarik karena menyisakan 3 persoalan paling serius bagi bangsa Israel. Yaitu, pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Dan secara politik mereka tidak punya pemimpin. Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah.
70 tahun mereka hanya budak. Mereka hanya budak. Kerja dari pagi sampai malam untuk kepentingan para tuan. Makan seadanya. Yang penting bisa mempertahankan hidup. Itu sudah cukup. Ketiga, yang menarik adalah setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar tentang etika, moral, iman. Tidak ada tempat beribadah bagi mereka. Ini 3 persoalan yang menarik. Lalu saudara-saudara, ketika mereka pulang, seruan dari nabi-nabi menarik, yaitu memang kamu punya masalah politik, kamu punya masalah ekonomi, tapi kalau kamu sampai ke Yerusalem, tidak usah pilih duluan pemimpin, tidak usah. Tidak usah urus duluan ekonomi, tapi bangun duluan Bait Allah. Tempat di mana engkau belajar iman, tempat di mana engkau belajar etika, moral. Kenapa? Menjadi kaya, berlimpah-limpah. Tanpa etika, moral, dan iman akan menghancurkan keluarga. Punya pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman akan menghancurkan bangsa. Bangun duluan satu tempat yang menjadi landasan yang kuat. Memang saya pikir itu penting, saudara-saudara. Saya biasa bilang begini, Pendeta Yandi ini tiba-tiba ada orang kasih dia uang 2 miliar. Terus bilang, Pak Pendeta pergi Singapura, pergi sendiri, tolong kas habis ini uang dalam waktu 2 minggu. Wih, beta yakin langsung gila. Karena dada tidak terlalu kuat untuk bisa jadi orang. Membangun duluan landasan itu penting. Bahwa nanti akan ada banyak hal yang kita dapat sebagai hasil. Nah itu soal lain. Tapi bangun duluan landasannya. Baik, saudara-saudara. Lalu kita membaca teks ini. Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 13. Paling tidak ada 3 poin yang disampaikan di dalam pembacaan ayat 1 sampai ayat 13 itu. Yaitu pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita melihat sebuah perubahan arah dari penghakiman di masa lalu kepada keselamatan di masa depan. Tuhan merubah arah penghakiman di masa lalu kepada keselamatan di masa depan. Masa lalu adalah pembuangan sebagai bentuk dari hukuman atas ketidaktaatan bangsa ini. Mereka harus menerima konsekuensi pembuangan masa lalu. Tapi masa depan adalah kembali ke Yerusalem dan membangun kehidupan secara normal. Itu masa depan. Masa lalu pembuangan. Masa depannya adalah kembali ke Yerusalem. Pembuangan itu hukuman. Tetapi masa depan itu adalah keselamatan bagi mereka. Kedua dalam kaitan dengan itu adalah kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 3 disebutkan tentang Sion dan Yerusalem. Orang suka bertanya, Pak Pendeta, Sion itu apa? Yerusalem itu apa? Yerusalem dan Sion itu satu tempat. Tetapi ketika menyebutkannya, mereka di sana memahami secara berbeda. Yerusalem fokus kepada kota, kepada hal yang sifatnya materi, fisik, perannya di dunia. Tetapi Sion memiliki makna yang lebih dalam, yang mengarah kepada spiritual, ilahi, dan masa depan. Satu tempat, tapi dengan sebutan yang berbeda. Saya ingat saya kecil di Soe.
Saya kecil sampai besar di Soe. Orang sebut Soe. Soe apa? Soe ya ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tapi waktu dia bilang Soe kota neon, kita ingat dulu ada neon 2 don taruh di jalan-jalan. Oh betul itu ada Soe kota neon. Tiba-tiba pernah terjadi air berubah jadi anggur. Orang sebut itu Yerusalem kedua. Soe juga satu tempat yang sama. Sebutan memberi makna yang berbeda tentang pengalaman. Jadi Tuhan ingin supaya dalam pembebasan membawa mereka kepada keselamatan. Hal-hal yang menyangkut politik, fisik yang ada di kota itu mesti ditegakkan. Tetapi hal-hal yang menyangkut dengan spiritualitas, pengalaman iman, itu pun menjadi hal yang penting untuk mereka alami. Supaya makmur toh. Karena itu pemulihan bangsa ini berkaitan dengan 4 hal. Supaya masa lalu itu ditinggalkan di Babel. Masa depan sekarang ada di Yerusalem. Maka mereka mulai dengan 1, membangun kembali bait Allah. Kedua, membangun tembok kota Yerusalem. Ketiga, penataan kembali kehidupan moral. Dan yang keempat, penegakan kembali aturan-aturan. Saudara bisa bayangkan 70 tahun jadi budak, baru bebas tiba-tiba itu, tanpa penegakan aturan, tanpa pemulihan dan penataan kembali kehidupan moral. Ini sebuah pekerjaan yang serius bagi bangsa yang pulang dari pembuangan, bagi bangsa yang baru merdeka ini. Saya kira nanti sebentar di hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, baru kita identikan hal-hal ini dengan Indonesia yang merdeka kira-kira 80 tahun hari ini. Kedua, saudara-saudara, bagian yang kedua dari pembacaan tadi, ayat 4 sampai ayat 8 menolong kita untuk memahami bahwa janji Tuhan ini luar biasa. Yerusalem akan dipenuhi oleh orang-orang dari segala usia. Kakek-kakek juga ada. Saya waktu baca kakek-kakek, Alkitab dia tulis kakek. Saya pikir dia tulis opako, kungko, baiko, dia tulis kakek. Kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi anak-anak juga ada di situ. Semua usia ada di situ. Mereka akan memenuhi kota itu. Bukan saja pada kategorial tertentu, tetapi semua umur. Pemulihan bagi segala umur dengan segala keadaan. Supaya yang tua ya tetap tua, sudah tidak usah berusaha jadi muda. Yang muda juga muda saja, dia tidak usah paksa diri jadi tua. Karena kadang-kadang ini yang tua juga mau muda, yang muda juga mau tua. Yang bingung itu pasutri. Karena pasutri ini dong bingung mau pi kaum bapak, merasa terlalu tua. Pi pemuda, bukan pemuda. Nah ini jadi pemulihan pada segala usia ini baik juga toh. Supaya masing-masing tetap situ. Saya beracara, satu acara di mana ya, pemuda. Terus dia bilang begini, siapa yang boleh hadir? Oh yang hadir itu pemuda dan orang tua yang masih merasa muda. Oh itu nama apa itu? Orang tua yang masih merasa muda. Ya orang tua sudahlah. Tidak usah orang tua rasa muda. Kalau anak muda rasa tua, sudah pada segala umur. Baik. Dari saudara tidak usah menghakimi yang di samping kiri kanan. Saudara pun tugas itu hanya pikir sebetulnya. Mesti terima keadaan. Kalau saya orang bilang, Pak Pendeta umur berapa? 48.
Tapi kenapa muka kau tua sekali Pak Pendeta? Oh, kau salah. Ini bukan muka tua, ini muka berkarisma. Beda dengan muka tua. Masa pendeta muka unyu-unyu? Nanti urus masalah dong, lihat anak kecil kau pulang saja yang ini muka berkarisma. Makanya saya harus begini. Saudara-saudara, jadi untuk semua kategori toh, anak muda, orang tua, tapi juga baik mereka yang sudah pulang lebih duluan di Yerusalem maupun mereka yang nanti akan datang kembali. Ini ada tahap-tahapan toh, ada yang sudah datang duluan, berikut lagi nanti datang. Berlaku juga atas dorang. Tidak ada yang karena dia sampai duluan dia akan menyebutkan dirinya sebagai tuan tanah di situ. Tidak ada. Ini menjadi kota yang ramah. Kota yang ramah bagi semua orang. Tidak ada orang yang merasa diri inti di kota itu. Baik yang datang lebih duluan maupun yang akan kemudian Tuhan kumpulkan mereka. Semua orang menjadi sama di situ. Wah, itu hal yang hebat sekali tuh. Saudara bisa bayangkan, tidak akan ada kotak-kotak, tidak akan ada upaya untuk menegaskan perbedaan usia atau perbedaan siapa pendatang, siapa yang lebih duluan akan terjadi di kota itu. Bagian yang ketiga, saudara, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Bangsa Israel bukan saja selamat, bukan saja dapat keselamatan, tetapi bangsa ini diberkati. Bukan saja selamat, tapi diberkati. Oh, itu hebat betul. Kalau selamat saja tapi tidak diberkati, ini sama dengan kita beli kulkas tapi tidak ada listrik di kampung. Lama-lama kulkas kita isi pakaian nanti. Sama dengan menikah tapi tidak ada kerja. Selamat ini menikah dan tidak ada kerja, mau makan itu cinta. Jadi bukan saja selamat, tapi diberkati. Paling tidak pesan ini menjadi serius. Ini adalah sebuah keputusan Allah untuk memberkati dan bukan menghukum. Saudara baca teks di ayat 9 sampai 13 tadi itu. Allah mengambil sebuah keputusan untuk memberkati bangsa ini dan tidak menghukum, tidak menghukum. Sebuah pendekatan yang luar biasa. Kalau tadi tatanan-tatanannya sudah dikerjakan yang baik toh, bait Allah sudah dibangun, tembok dibangun, penataan itu moral, kehidupan moral, ditambah lagi dengan penegakan aturan-aturan, mereka diberkati, kami tidak akan dihukum. Atau saudara-saudara, bahwa hal ini memungkinkan untuk sampai kepada apa yang disebut sebagai kemakmuran, maka hidup itu harus hidup yang diberkati. Atau setiap orang mesti menjadi berkat atau yang lain. Apakah hanya segampang itu? Tidak. Kalau saudara baca terus ayat 14, dia mulai dari ayat 13 terus ke 14. Seterusnya saudara menemukan, walaupun demikian bangsa ini diberkati, tetapi Tuhan tetap meminta ada ketaatan dari bangsa ini. Bangsa ini mesti taat. Bangsa Israel mesti taat. Masa dapat berkat tapi tidak taat? Ini kan sama kayak kita pu anak dong toh. Bapak, yo beli apa kok begitu toh? Terus waktu dia bilang beli ini, dan orang tua kesempatan, Bapak beli tapi, nah itu tapi itu berkaitan dengan perintah. Ya toh? Taat. Masa diberkati tapi tidak taat? Harus taat. Kemarin minggu lalu saya pimpin sini, saya kasih tahu. Saya ketemu orang berbagi cerita, Pak Pendeta. Ada di satu tempat itu Pak Pendeta gereja ini, orang datang suka-suka. Dia mau pakai pakaian apa di situ, dia datang saja masuk. Dia tidak ada persembahan di situ. Suka-suka saja dia, hanya berapa menit dapat firman itu jadi persembahan dari orang yang
yang memimpin gereja itu. Terus saya tanya, Pak Pendeta itu ke mana? Sebab itu gila itu. Gila bagaimana pendeta? Kan baik kok. Saya kasih tahu. Wah, di rumah itu ada aturan kok tidak? Di rumah ada aturan kok tidak? Ada kok tidak? Di jalan ada aturan. Di pasar, di toko ada aturan kok tidak? Lalu masuk gereja tidak ada aturan. Gereja bagaimana tanpa aturan? Mesti ada aturan. Kalau tidak bisa. Tuhan tetap menuntut ada ketaatan terhadap aturan-aturan yang dibangun. Wah, Pak Pendeta, tapi kan ini kan kita mau kumpul orang. Niat membantu itu harus dibantu dengan cara yang benar. Tidak bisa kita mencuri kok bagi-bagi, baru kemudian menegaskan diri sebagai pahlawan. Tidak bisa. Jadi harus ikut aturan. Baik, lalu apa pesannya? Itu teksnya bilang begitu. Sekarang kita masuk pada pesannya. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah harapan tentang negeri yang penuh dengan kemakmuran. Beberapa hal ini akan menjadi pesan buat kita hari ini. Satu, mesti ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Itu dia pun nama makmur. Mesti ada keseimbangan antara kecukupan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan yang tampak dan yang tidak tampak. Kaya, sukses, boleh. Tapi apa artinya dengan hati yang kosong? Hampa. Ada separuh bilang, Pak Pendeta, saya tidak kaya tapi saya punya hati luas. Saya makan satu hari ini hanya beras 2 biji tapi senang. Beras 2 biji baru dia punya air 2 ember. Ini keseimbangan antara makan minum dengan yang di dalam. Ya toh? Coba ini ibarat saudara menikah. Yang belum menikah dan tidak usah renungkan, tidak usah renungkan. Ini yang menikah. Sudah menikah dia sudah baik-baik dan dia sudah pakai foto-foto. Malam tidur suami balik belakang. Mau sonto dia, kok orang datang? Saudara puas deh itu. Dia tidak sekedar kita sama-sama. Pi pesta pakai baju seragam. Baru datang sambil angkat-angkat tangan begini, halo. Padahal kebersamaan tidak ada. Jadi mesti berimbang. Itu kemakmuran. Kemakmuran. Amin toh. Kalau yang di luar saja, yang tampak saja, yang materi saja, itu semua bisa direkayasa. Sekarang saudara mau kasih tahu orang dia bilang, woi saya ada pakai mobil, pakai auto baru. Kita bisa sewa. Tiap hari ganti-ganti bisa. Apalagi kalau kita pun teman dia supir travel. Lebih gampang dia pun ganti-ganti. Dia pun soal itu di dalam hati. Amin toh? Jadi tolong jaga keseimbangan itu. Itu baru dia pun nama makmur. Kita punya harapan bagi bangsa ini. Kita bergumul tentang pembangunan fisik, infrastruktur, jalan-jalan yang belum bagus. Orang tanya, Pak Pendeta, sebelum pindah ke Kupang, Pak Pendeta melayani di mana? Di satu pedalaman, di pedalaman TTE sana. Bapak bisa gambarkan dia pun susah. Hei, itu kalau musim hujan, anjing saja tak tanam. Anjing saya tanam, apalagi motor metik. Pulang saudara bawa pulang dia pun kaca spion dan gas. Kita masih bergumul dengan itu. Tapi kita tetap juga bergumul soal moralitas dari bangsa ini. Masa orang mau beribadah saja susah? Kita tetap bergumul dengan hal-hal. Kita bergumul hari ini NTT
Sampai pada presentasi paling mengkhawatirkan. Kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak terlalu tinggi. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat. Dia om, dia pembapa. Dua-dua. Yang jasmani mesti terpenuhi. Tapi yang rohani pun mesti terpenuhi. Hati kita harus selalu terisi. Hati mesti terisi. Kantong, saku, rekening terisi. Itu bagus. Tapi hati pun mesti hati yang terisi. Kalau hati tidak terisi tidak bisa. Yang keluar semua bisa direkayasa. Saya sudah bilang saudara, bahkan senyum pun bisa direkayasa. Saya lihat beberapa suami istri itu kalau mau foto, kok dia pun suami sudah tidak mau. Bapak itu ada keluar kok isap rokok di luar, kamu tuh sini foto dulu. Di papa senyum dia. Dia pun cara senyum tuh ibarat dia ada diare. Betul kok tidak? Sampai rumah kan bakal itu. Sampai rumah bermantu bilang, lain kali itu kalau mau pi macam begitu, selalu sapi. Bikin malu-malu so kita keluarga menobe. Kan itu. Jadi dua-dua itu mesti terisi. Amin toh. Supaya, itu baru dia pun nama makmur. Dia pun nama makmur. Kalau makmur hanya di luar, tidak bisa. Makmur hanya di dalam juga tidak bisa. Ini tidak bisa. Karena untuk apa kita punya hati ini penuh sukacita? Aduh, saya terlalu bangga. Artis top dunia lagi suka saya. Saya terlalu bangga. Terus dia tidak makan, hanya lihat di foto sebegini. Itu baru 7 hari mati. Karena kita tetap butuh makan juga toh. Gitu. Jadi kemerdekaan itu proklamasinya 17 Agustus. 24 Agustus 2025 dan seterusnya itu kita berjuang lagi untuk hal-hal yang sifatnya materi itu dengan yang di dalam. Amin kok. Ini suami istri, orang tua, laki-laki, perempuan, saudara merawat kecantikan bagus, kegantengan bagus. Saya lihat saudara ini cantik-cantik semua ini. Kadang-kadang saya tanya umur berapa? 50, saya macam tidak percaya. 35 malah itu. Bagus lah kalau bisa. Tapi untuk apa di luar kita seperti kuburan atau keramik. Ada gambar Tuhan Yesus, lalu tulis Immanuel, tapi di dalam berisi tulang belulang. Itu makmur itu. Kedua, pembacaan tadi kasih pesan yang baik sekali. Ingat, tidak boleh mengulang lagi dosa masa lalu. Kesalahan masa lalu itu jangan diulang-ulang. Ulang-ulang tidak akan. Saudara, misalnya kita kasih kecewa, ini yang suami-suami pernah kasih kecewa istri kok tidak? Pernah kok tidak? Ini suami dong baik semua ini. Tidak pernah kasih kecewa istri dan mama mantu. Kita mungkin pernah kasih kecewa istri. Terus istri ampuni kita, dia maafkan kita. Misalnya begitu toh. Coba tiba-tiba kita ulangi lagi kesalahan yang sama. Kecewa tuh dia, Bapak. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Iya, mama memang mama bukan malaikat. Kalau mama malaikat kan tidak mungkin kita dua sama-sama. Mama ada sayap. Jangan mengulang dosa masa lalu. Bangsa ini diajar dosa masa lalu hanya karena ketidaktaatan dan mau berbalik dari Tuhan. Mereka berusaha untuk cari kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Jangan ulangi dosa masa lalu.
supaya kita tetap bahagia. Saudara, jatuh itu memang semua orang jatuh. Jatuh. Tapi jangan mau jatuh terus juga. Kau Paul tolong kasih jatuh beta dong. Jangan begitu. Bangun kembali. Menatap lagi masa depan. Jangan ulang. Lagu dunia saya bilang, jambale. Kemana? Jambale masa lalu. Tidak bisa dirubah lagi. Masa depan ini yang kita rancang. Tidak ada satu orang yang disebut orang kudus tanpa masa lalu. Dan tidak ada satu orang yang paling rusak yang hidup tanpa masa depan. Tapi tidak boleh ulang-ulang masalah. Tidak boleh. Tetap saya masa depan. Kan itu makmur itu. Makmur. Saudara bisa bayangkan hati seorang, misalnya istri itu, dia pun suami dulu suka makan sabun. Jadi setiap kali istri beli sabun, Wings, Rinso, kok habis terus? Ternyata suami makan. Jadi dia harus beli 1 bulan tuh 10 kilo. Terus suaminya sudah berubah, tidak makan sabun lagi. Dia coba beli 10 kilo. Kok masih tersisa 9 kilo? Mama, papa sudah tidak makan sabun lagi. Wah, langsung mampu puji Tuhan. 9 kilo mau bikin apa ini, Mama? Kita jual lagi. Sudah apa untung lah itu? Bayangkan kalau bapak makan terus sabun. Tiba-tiba jual mulai untung ini. Ini kali dong bukan saja jual sabun, bikin pabrik sabun sendiri. Setelah sudah di pabrik sabun, beliau makan kembali sabun. Kecewa ibu istri. Mau makmur bagaimana? Kembali lagi ke masa jangan balik ke masalah. Kita mau maju ke masa depan. Ibu-ibu donju tolong jangan terlalu simpan-simpan yang tidak baik dari suami terus di sini. Ya toh. Kadang-kadang ibu-ibu ini bagus sekali dong, persis malaikat penolong. Dong kurang itu satu. Kalau kita omong betul itu dong kurang yakin. Tapi kalau kita omong tidak betul itu dia yakin sekali. Kalau kita bilang mama, sekarang ini beta di mana-mana beta terlalu ingat mama saya. Pasti mulai. Tapi kalau tiba-tiba suami omam yang begini, ini mau main gila, suami maksud istri tanya, papa ingat mama kok sonde? Sonde? Nah itu toh, besok lihat selama ini mulai kita. Banyak orang maksud main gila. Saudara-saudara, saya hari-hari ini banyak di luar jalan. Kalau sudah lebih dari 4 hari ibu pendeta telepon tanya, Papa, kalau kami cerita-cerita ibu pendeta tanya, Papa, ada ingat mama kok tidak? Terlalu ingat. Iya, coba Bapak omong, terlalu ingat karena beta terlalu ingat mama. Kenapa? Semua orang yang undang beta ini tidak ada satupun yang marah beta. Tidak ada. Semua itu pendeta, aduh. Hanya mama saja yang cukup. Dan itu beta ingat terus, ingat sekali. Amin toh bapak-bapak. Jadi saudara-saudara, mulailah sekarang ibu-ibu jangan ingat, kadang-kadang perempuan itu ingatannya tajam sekali. Tapi dalam dunia ini itu lebih tajam dari silet. Saya suka bilang begini, ibu-ibu itu, anak-anak pernah periksa orang tua punya saku kok tidak? Saku pakaian dinas kah, pakaian keluar kemana-mana, pernah kok tidak? Kalau saudara pernah periksa itu yang paling dapat banyak uang itu papa pun atau mama punya?
Bapak bisa lupa 5.000, 10.000, 20. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Pinjam 20 Tupperware saja doa hafal. Ini ada coretan sedikit begini, dia tagaris itu dia hafal. Coba kalau ingatannya tajam begitu, tolong ingat hal-hal yang baik. Yang baik. Jangan ingat hal yang tidak baik, tidak baik. Kan yang baik ini juga banyak. Ingat yang baik. Supaya kita jangan, kadang-kadang kita bertengkar yang waktu itu tahun 1930 kon. Bakal besok dia ulang lagi yang tahun 1935 lagi. Mama kapan sampai 2024? Kalau bahasa kita masih. Mama ini kalau bikin film, mama tidak akan pernah maju-maju, kan film hanya film masa lalu. Tidak ada film-film yang ada di Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi masa depan. 3. Visi negara yang makmur. Visi, cita-cita, dan tindakan yang memberkati harus lebih banyak daripada cemooh, caci maki, dan mengeluh. Mimpi, harapan, cita-cita, dan tindakan-tindakan menuju kepada itu didominasi oleh hal-hal yang memberkati. Jangan didominasi oleh cemooh, caci maki, protes, mengeluh. Saudara-saudara tidak tahan kalau ketemu orang yang suka mengeluh. Saudara pernah ketemu orang yang suka mengeluh kok tidak? Menjengkel. Kita mau makmur karena mana kok tiap hari ketemu orang hanya itu makan enak juga jadi tidak enak. Jangan hanya mengeluh. Kita ada masalah tapi jangan hanya mengeluh. Bangsa ini sebenarnya tidak terlalu butuh orang yang tiap hari mengeluh. Bangsa ini tidak butuh orang yang terlalu banyak protes. Butuh orang yang mau bekerja hari ini. Jadi berkat. Itu kan penting tuh. Jangan mengeluh. Saya berkali-kali bilang itu. Ada orang datang, tidak, saya potele bapak. Hidup ini terlalu susah. Lu mati sudah. Terlalu susah mau hidup lagi bikin apa? Jangan hanya mencemooh. Bangsa ini urus 300 juta orang dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah, masih ingat lagu itu? Urus begini banyak nih, dengan karakteristik yang beda-beda, budaya yang beda-beda. Jangan kasih beban dengan kita pun pengeluhan. Kita orang NTT, ketemu orang kan bercium toh, cium hidung. Itu pun cium bukan hanya deta. Coba saudara bicara orang lain ketemu, nggak bisa masalah. Terus tambah mengeluh. Di sana sini masih banyak hal. Ada oknum-oknum pejabat pemerintah, ada oknum-oknum penegak keamanan, ada oknum-oknum anggota dewan, ada oknum-oknum pendeta, ada oknum-oknum jemaat yang melakukan hal yang tidak baik. Tidak usah perpanjang dengan kita pengeluhan, protes, apalagi tulis di Facebook lagi, hanya mau dapat apa lagi? Tidak usah. Lihat kok kerja apa kok. Lihat kok kerja apa. Lihat kok kalau
Di wali kota situ agak kotor, saya kok Paul ajak Aceh dan Leon dan pilih ame kotoran di sekitar situ. Lebih bermanfaat. Supaya orang lewat tapi aduh ini wali kota terlalu bersih, kita buang kotoran lagi. Supaya. Jangan hanya mengeluh. Kadang-kadang kita terlalu banyak pengeluhan. Karena itu saudara-saudara, kita butuh hati yang luas untuk menjadi berkat. Kata-kata kita, tindakan kita harus didominasi oleh hal-hal yang memberkati. Sebentar pegang tangan di situ tuh omong, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Jangan saudara pegang tangan dan saya di situ terus bilang, kenapa muka sudah tambah tua Pak? Itu kita langsung lemah. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kan itu orang Kristen ini sebenarnya kan sangat mantap kan ketemu di mana saja Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya toh? Itu ada Adimea, Tuhan berkati. Bayangkan kalau lihat Adimea baru, ih muka sama kayak opa. Ya dia tidak bagus. Tuhan berkati. Amin Jadi anak don jangan terlalu banyak mengeluh. Saudara lihat kalau orang mengeluh, kita anak don ini kalau pulang dari sekolah lihat, ini makan sudah dia kok makan, saya nanti sakit. Buka kangkung, ikan sardin 3, kangkung kan, anak tolong jangan mengeluh anak, jangan mengeluh makan. Ame garam deta sedikit gini baru makan, enak. Saudara, hidup itu kalau mengeluh tidak bisa. Saya bayangkan tadi orang kasih tahu saya dia kaya raya itu yang undang artis. Seberapa lah tadi? 12 acara 7 hari. Don tanya Pak Pendeta pun tanggapan, saya pun tanggapan satu, saya pasti dia tidak ada urusan dengan petugas koperasi kalau orang macam begitu itu. Mungkin dia yang punya koperasi sendiri mengkali. Tapi saudara bisa bayangkan dia harus dengar berita ini. Hidup di tengah-tengah, kita mau bikin tanpa usaha, susah dapat izin itu, dapat izin, kok tidak. Sekarang kita mau menyanyi juga tidak, tiba-tiba sudah dapat surat datang royalti. Tapi jangan hanya mengeluh. Datanglah menyanyi di sini ke anak-anak remaja, menyanyi lagu apa lagi? Itu persis sudah. Sampai tadi dia pukul kasih jatuh buang ini stick ini, itu telah diberkati itu. Berkati. Aku diberkati, kamu diberkati. Nah, kalau begitu berkati juga orang lain toh. Hidup kalau sudah diberkati itu, indah sudah. 4. Makmur itu kalau terjadinya keadilan sosial. Keadilan sosial itu bukan semua orang harus kaya. Karena tadi saya bilang, kalau semua kaya ke itu orang, siapa mau suruh siapa? Tapi keadilan sosial itu harus ditegakkan. Semua orang diberi kesempatan yang sama. Semua orang mendapatkan hak yang sama. Semua orang mesti menjalankan kewajiban yang sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan kita sebut itu sebagai keadilan sosial. Yang kuat menanggung yang lemah, itulah keadilan sosial. Tidak sekedar menuntut hak, tapi tidak menjalankan kewajiban. Mestinya kalau hak kita tuntut, kewajiban mesti kita jalankan, dan itulah keadilan sosial. Kalau ada seorang yang rajin bekerja, dia harus lebih kaya dari kita. Adil, itulah keadilan sosial. Kalau dia pemalas kerja terus dia lebih kaya dari yang rajin kerja, adilnya di mana ya? Saudara, kita juga masih bergumul di banyak tempat.
Kita sakit di kampung sana itu, kita pergi di puskesmas, dapat rujukan nela petu ke soe. Baru sampai kie kita sudah selesai. Tapi kita butuh untuk memberi perhatian serius pada kesehatan, pendidikan. Kami urus pendidikan dan beberapa teman. Saya melihat banyak sekali hal yang, waduh, kita butuh keadilan sosial. Contoh, ada kurang lebih lah, perlu lebih tahu. Kurang lebih ada 4.400 universitas perguruan tinggi di Indonesia. 400-an di antaranya itu negeri. Selebihnya adalah swasta. Itu berarti bahwa mayoritas anak-anak bangsa ini diurus oleh swasta. Yang swasta pun tak bagi. Ada yang Petra, ada yang Duta Wacana, ada yang Arta Wacana, ada yang hanya diwacanakan. Tapi beda sekali di pemperlakuan. Padahal sama-sama kita mengurus bangsa ini. Gemit punya 581 sekolah. Yang kemudian dari sekolah-sekolah itu berdirilah banyak gereja di pedalaman di pelosok-pelosok negeri ini. Yang sama-sama juga mengurus bangsa ini. 200 meter daripadanya berdiri sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Orang tua mana berani kasih tengah dipu anak dari sekolah yang tidak berbayar ke yang berbayar, tapi tidak dengan ketersediaan guru-guru yang memadai dan fasilitas pendukung. Sama-sama urus bangsa. Perjuangan ini menjadi sebuah perjuangan yang serius dan butuh hati yang lebih di situ untuk membangun sebuah keadilan sosial. Saya itu hari pi urus SIM. Terus karena orang kenal saya dan Bapak sudah nanti anak-anak atur. Saya pas foto baru Bapak datang. Bapak datang. Bapak datang foto. Pas saya keluar juga ada orang tua satu bilang, Bapak sudah? Iya. Baik Bapak enak, Bapak sampai langsung jadi. Saya sudah jam 9. Bepu malu lah betul. Orang tua ini bisa berdiri sekian lama. Lalu beta ini kok tidak adil Tidak adil. Negara ini butuh keadilan sosial. Amin Kita pun ini lift sudah jadi kok belum kok. Kalau sudah jadi, tolong kasih tengah yang kungkung kakek-kakek nenek-nenek dong yang naik. Jangan yang badan besar ada batato lebur pipi nenek awas betul kita begitu. Adil. Kita mendahulukan orang toh. Adil itu. Nah, kita belajar keadilan ini di mana-mana. Di rumah juga makan harus bagi adil. Saya suka pakai contoh ini. Ikan 2 ekor, orang ada 4. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Saudara tidak makan, hanya foto. Mau bagi supaya 4-4 dapat, tidak apa-apa. Anak saja yang makan, tidak apa-apa. Mama dapat 1, kita 3 dapat 1 karena mama yang goreng, tidak apa-apa. Bapak ada sakit jadi Bapak ambil 2-2. Itu pun tidak apa-apa. Intinya kita sepakat untuk itu toh. Jangan sampai bunuh ayam Bapak dapat dia dada, dapat paha, anak dapat leher, dengan kuku. Dipertegas oleh dia mama isap-isap sayang teh enak. Ini. Aduh, tidak adil itu. Mama bilang ini Bapak pu ayam kesayangan. Dia pun nama ye duluan dia pun nama. Jangan.
Amin Oke. Les satu. Saudara duduk dulu. Kelima, makmur itu adalah karena kita punya kebutuhan spiritual, toh, maka tolong selalu memberi ruang pada campur tangan Tuhan. Harus selalu kasih ruang pada campur tangan Tuhan. Dalam konteks Israel, dorang mesti ingat Tuhan yang membawa dorang kembali ke Yerusalem. Bikin apa-apa mesti ingat Tuhan. Bikin apa-apa mesti ada bagian di mana Tuhan turut campur tangan. Dalam konteks Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka bla 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 gitu. Bikin apa-apa ingat Tuhan. Harus ada ruang campur tangan Tuhan. Saudara menikah, bertelutlah sekarang di hadapan Tuhan, kamu diberkati sekarang. Bikin apa-apa, jangan lupa campur tangan Tuhan. Ada masalah yang sangat berat, jangan langsung ke polsek. Kan itu hari bukan polsek yang kesini ke saudara. Waktu saudara ditanya, apakah jawabmu? Saudara tidak jawab, siap, kami menikah. Tidak begitu. Saudara jawab, iya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya saya. Jangan lupa campur tangan Tuhan, toh. Saudara punya program apapun, jangan lupa campur tangan Tuhan. Saudara buka usaha, jangan lupa campur tangan Tuhan. Saudara sudah dapat modal, saudara sudah kenal orang yang hebat sekali. Dia akan memberi modal yang sangat banyak kepada saudara. Jangan lupa campur tangan Tuhan. Apapun jangan lupa campur tangan Tuhan. Sebab saudara tidak akan pernah makmur kalau tidak ada campur tangan Tuhan di dalam. Jadi apa-apa ingat Tuhan, saudara-saudara. Bikin acara juga ingat Tuhan. Apa saja, ingat Tuhan, itu paling bagus, saudara. Ingat kalau saya bilang bahwa ingat Tuhan itu tidak bilang soal persembahan. Tidak ada urusan itu. Saya bicara tentang bagaimana saudara tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu. Saya nasihat banyak orang. Ini coba kalau itu hari belum dapat kios satu, tiap hari berdoa keliling semua gereja kau dapat kios. Sudah dapat kios hari Minggu sudah tidak gereja. Pendeta bilang, kenapa tidak ikut gereja? Tuhan suka kasih kios, siapa yang jaga nanti Tuhan marah. Baru kios ini, belum tambang emas. Dulu belum jadi ASN, belum lulus itu P3K itu. Berdoa keliling semua sinode yang ada di Indonesia. Lulus, itu waktu dia lulus itu bikin syukuran. Bunuh babi. Gaji pertama untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak. Dan selalu ada alasan untuk tidak berdoa. Pulang sudah terlalu capek langsung tidur. Tidur sedikit bermain dengan kawan dong, mabok lagi baru pulang tidur. Orang masuk kantor 7:30, dia pergi 11:30. Lalu kita bersyukuran itu di mana? Pada Tuhan. Amin Saudara, kalau bangsa ini dipenuhi oleh orang-orang yang selalu akan melibatkan Tuhan dalam dia punya karya, dalam dia punya relasi, dalam rumah tangga, saya membayangkan bahwa hidup kita pasti akan penuh dengan kemakmuran. Mazmur 133 mengakhiri badai. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika orang bersaudara hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah, kalau kita hidup damai, Tuhan kasih berkat. Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah,
bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Nah, karena itu jadilah orang benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras dan berkomitmenlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami sudah merenungkannya dalam keterbatasan kami. Tapi kami sangat meyakini kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Sungguh biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.